Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Jatra Suara dengan NIM 235225123. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya kerjakan tentang rancang bangun dan analisis perhiasan modern dengan inspirasi ornamen Candi Ceto dan Candi Sukuh menggunakan teknologi manufaktur presisi. Berikut merupakan abstraknya. Perhiasan modern yang memadukan nilai estetika tradisional dan teknologi manufaktur presisi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam melestarikan budaya. Penelitian ini bertujuan merancang dan menganalisis perhiasan modern dengan inspirasi ornamen Candi Ceto dan Candi Sukuh. Proses perancangan dilakukan melalui studi literatur, analisis estetika, dan penggunaan perangkat lunak CAD/CAM untuk menciptakan desain detail ornamen. Teknologi manufaktur presisi seperti CNC machining, 3D printing, dan laser engraving digunakan untuk merealisasikan desain dengan tingkat akurasi tinggi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas presisi dan estetika produk, sekaligus menjaga kesesuaian nilai budaya dalam ornamen. Hasil akhir menunjukkan bahwa perpaduan ornamen tradisional dan teknologi modern mampu menghasilkan perhiasan yang estetis, presisi, dan memiliki nilai budaya tinggi. Berikut pendahuluannya. Penelitian dilatar belakangi dari Candi Ceto dan Candi Sukuh merupakan peninggalan budaya dari era Majapahit yang memiliki nilai seni dan sejarah tinggi. Ornamen pada kedua candi ini mencerminkan estetika khas dan filosofi mendalam yang terinspirasi oleh budaya lokal. Di era modern, perpaduan antara seni tradisional dan teknologi manufaktur presisi membuka peluang baru untuk menciptakan produk perhiasan yang tidak hanya bernilai estetis tetapi juga fungsional. Teknik mesin, khususnya teknologi manufaktur presisi seperti CNC, machining, laser cutting, dan 3D printing memungkinkan produksi perhiasan dengan detail tinggi yang mereplikasi ornamen candi secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana elemen desain dari Candi Ceto dan Sukuh dapat diterapkan dalam pembuatan perhiasan modern yang relevan dengan kebutuhan pasar. Perhiasan modern sendiri seringkali didominasi oleh desain yang minimalis dan abstrak, namun ada potensi besar untuk meningkatkan kreativitas dan keindahan perhiasan dengan inspirasi dari warisan budaya lokal, ornamen candi-candi seperti Ceto dan Sukuh yang terletak di daerah Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia, yang menyimpan simbolisme dan estetika yang tak ternilai. Motif-motif pada kedua candi ini, seperti relief-relief yang kompleks dan arsitektural, dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan perhiasan modern yang unik dan bernilai budaya. Teknologi manufaktur presisi telah berkembang pesat dalam industri perhiasan, memungkinkan para desainer untuk menciptakan perhiasan yang sangat rinci dan detail. Penggunaan teknologi seperti computer aided design atau CAD dan computer aided manufacturing seperti CAM dapat membantu dalam proses desain dan produksi perhiasan secara efektif dan efisien. Rumusan yang masalah berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan. Pada latar belakang, maka penulis berasumsi bahwa terdapat suatu rumusan masalah yang timbul dari latar belakang tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana elemen desain ornamen dari Candi Ceto dan Sukuh dapat diadaptasi ke dalam desain perhiasan modern. Yang kedua, teknologi manufaktur presisi apa yang paling efektif untuk menghasilkan perhiasan dengan detail tinggi. Dan yang ketiga, bagaimana kualitas hasil produk perhiasan dihasilkan dibanding dengan metode konvensional. Terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama adalah objek penelitian ini berfokus pada perhiasan yang terinspirasi dari ornamen dan arca yang merepresentasikan Candi Ceto dan Candi Sukuh. Yang kedua, pembuatan desain visual dibuat dengan menggunakan software SolidWorks tahun 2023 dan tidak ada perhitungan. Tujuan dari penelitian ini antara lain yang pertama, mengidentifikasi elemen desain ornamen dari Candi Ceto dan Sukuh yang dapat diadaptasi. Yang kedua, mengembangkan proses manufaktur presisi untuk pembuatan perhiasan. Yang ketiga, menganalisis kualitas dan estetika perhiasan yang dihasilkan. Lalu manfaat penelitian atau perancangan yang pertama memberikan inspirasi baru bagi desainer perhiasan untuk menciptakan perhiasan yang unik dan bernilai budaya. Yang kedua, menawarkan metode produksi perhiasan yang inovatif menggunakan teknologi modern. Yang ketiga, melakukan analisis detail tentang bagaimana elemen-elemen ornamen candi dapat diintegrasikan ke dalam desain perhiasan modern. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah pada produk berbasis budaya untuk pasar lokal dan internasional. Lalu sistematika penulisannya. Bab 1 berisi pendahuluan, merupakan balon yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian tentang perancangan perhiasan yang dapat merepresentasikan Candi Ceto dan Sukuh. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka yang merupakan berisikan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, metodologi penelitian
yang berisi uraian tentang kerangka dan bagian alur penelitian, metode yang digunakan, data yang akan dikaji, bahan atau material beserta alat yang digunakan. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Pada kajian pustaka, yang pertama ada inspirasi ornamen candi dalam desain perhiasan. Candi Cetar dan Candi Sukuh merupakan dua candi yang kaya akan ornamen dan simbolisme yang dapat dijadikan sumber inspirasi dalam desain perhiasan modern. Ornamen yang terdapat pada kedua candi ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga menyimpan makna budaya yang dalam. Menurut penelitian, ornamen candi seringkali mencerminkan nilai-nilai spiritual dan filosofi kehidupan masyarakat pada masa lalu, yang dapat diadaptasi ke dalam perhiasan untuk memberikan kedalaman makna pada karya seni tersebut. Lalu teknologi manufaktur presisi dan dalam pembuatan perhiasan, seperti computer aided design atau CAD dan computer aided manufacturing atau CAM, telah membawa perubahan signifikan dalam industri perhiasan. Teknologi ini memungkinkan desainer untuk menciptakan perhiasan dengan detail, sangat halus, dan kompleks, yang sulit dicapai dengan metode tradisional atau konvensional. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan teknologi presisi akan memfasilitasi penerapan elemen-elemen ornamen candi ke dalam desain perhiasan modern secara efektif dan efisien. Lalu penerapan motif tradisional dalam desain kontemporer. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan motif tradisional dalam desain kontemporer dapat meningkatkan nilai estetika serta memperkuat identitas budaya. Misalnya koleksi Lavani dari Amero Jewelry mengadopsi desain yang terinspirasi oleh Candi Borobudur, menggabungkan elemen tradisional dengan gaya modern untuk menciptakan perhiasan yang tidak hanya indah tetapi juga bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, warisan budaya dapat dipertahankan sambil tetap relevan dengan tren desain saat ini. Analisis perhiasan modern. Analisis terhadap perhiasan modern yang terinspirasi dari ornamen candi perlu dilakukan untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis. Pendekatan estetika dan teknik penciptaan seperti eksplorasi bentuk, perancangan, dan perwujudan menjadi penting dalam proses ini. Dengan memahami aspek-aspek ini, desainer dapat menghasilkan karya yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga kaya akan makna. Lalu manfaat pelestarian budaya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya Indonesia melalui desain perhiasan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen tradisional ke dalam karya seni modern, diharapkan generasi-generasi mendatang dapat lebih menghargai dan mengenal warisan budaya mereka. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga agar nilai-nilai budaya tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Lalu masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama adalah inspirasi ornamen candi dalam desain perhiasan, yakni Candi Cetar dan Candi Sukuh, yang diambil dari Isnaini Monica. Lalu teknologi manufaktur presisi, yakni computer aided design dan computer aided manufacturing, yang saya kutip dari Lutfi Aprianto tahun 2018. Lalu penerapan motif tradisional dalam desain kontemporer, yang saya kutip dari Wijaya pada tahun 2003. Analisis perhiasan modern dari Kurniawan 2017. Manfaat pelestarian budaya melalui desain perhiasan, yaitu untuk bab 2, lalu masuk ke bab 3, alur penelitian. Yang pertama adalah setelah memulai melakukan empathize, lalu kajian literatur dan studi lapangan, mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian, lalu pengumpulan data. Lalu memastikan apakah data sudah sesuai. Apabila data sudah sesuai, maka dilakukan pengolahan data. Namun apabila data belum sesuai, maka kembali ke pengumpulan data. Lalu setelah proses tadi selesai, dilanjutkan ke define, mengidentifikasikan masalah, lalu ideate, menentukan konsep desain, membuat dan mengembangkan desain. Lalu setelah dirasa desain sudah sesuai, maka dilanjutkan ke pembuatan desain. Namun apabila desain tidak sesuai, maka kembali ke membuat dan mengembangkan desain. Peralatan dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada mesin CNC untuk peralatan, 3D printer, software CAD/CAM, mikroskop digital, laser engraving machine, mesin polishing, alat ukur presisi, seperti vernier caliper dan micrometer. Lalu untuk bahannya, ada logam mulia, sebagai contoh emas, resin atau plastik, sebagai
bahan untuk prototype, lalu ada pasta poles untuk memoles perhiasan setelah jadi. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.